Hidup semakin indah. Saat indah, saat bersyukur. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan. Mari kita lihat langit yang biru di sana, sebuah bentuk keagungan yang tiada tandingan. Di setiap langkah ada selalu cintanya, janganlah pernah lupa seluruh bahagia darinya. Selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberi, cintanya takkan lenyap oleh waktu. Semakin bersyukur, yakin nikmatnya terus ditambah. Itulah janji Allah untuk hambanya. Mari kita lihat langit yang biru di sana, sebuah bentuk keagungan yang tiada tandingan. Di setiap langkah ada selalu cintanya, janganlah pernah lupa seluruh bahagia darinya. Semakin bersyukur, yakin nikmatnya terus ditambah. Itulah janji Allah untuk hambanya. Itulah janji Allah untuk hambanya. Sandiaga Uno, kita tepuk tangan sekali lagi. Yang baru saja tampil bersama Syiar Voice. Terima kasih dan selamat malam Anda bersama saya Rosyana Silalahi. Kalau semalam Anda telah menyaksikan wawancara saya bersama sang petahana Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai sang penantang. Dia adalah Sandiaga Uno. Bersama sang pendamping, Ibu Nur Asia. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Mas Andi boleh di sini? Yap. Nah, malam hari ini kan saya wawancara Mas Andi nih. Karena sampai saat wawancara ini kita lakukan, nama Mas Andi adalah nama yang paling sering disebut dan digadang-gadang sebagai penantang terkuat. Tapi sebelum ke situ, saya tuh pengen orang banyak tahu dulu siapa sih sebenarnya yang berani-beraninya jadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi ngeri banget sih penantang gitu, kayak pertarungan gitu. Maunya apa? Jadi kita buat yang lebih apa namanya sejuk, lebih penuh senyum gitu. Perlombaan lah, perlombaan ide, gagasan. Jadi subyeknya apa? Subyeknya adalah sebuah solusi untuk Jakarta, bahwa Bukan, Jakarta lebih kan baik. ini perlombaan jadi nggak kayak pertarungan. Jadi Maraton lah, maraton. Kita lari jangka panjang, bagaimana kita punya suatu solusi. Tapi ya ini adalah sesuatu yang kita hadirkan buat masyarakat Jakarta. Kamu ketahuan banget sih Apa anaknya Bu Min Uno. Pengajar etiket Indonesia. Tapi saya mau ini dulu nih, Mas Andi sama Mbak Nur, siapa sih seorang Sandiaga Uno? Selama ini selalu disebut putranya Ibu Min Uno, ya kan, pengusaha. Seorang mentor bagi banyak anak muda untuk berusaha. Jadi pengusaha tuh asik gitu. Tapi seperti apa masa lalu seorang Sandiaga Uno? Siap-siap, kubongkar rahasiamu. Ngeri. Coba kita lihat yang mana sebenarnya Sandiaga Uno, kiri atau kanan? Kalau dari, Sebagai istri bisa membedakan nggak Mbak Nur?
Bisa. Yang mana Mbak Nur? Yang kiri ya. Oh itu kiri. Umur berapa nih Mas Sandi? Ini kayaknya sih umur 5 atau umur 6 gitu deh. 5 atau 6. Kalau nanya seperti apa masa kecilnya seorang Sandiaga Uno pada orangnya tentu nggak terlalu afdol. Tapi nanya masa remaja atau karena pasangan ini pacaran berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Menikah udah berapa lama? Kok ditepukin ya? Bukannya sedih gitu. Kelamaan pacaran. Iya, sebenarnya kalian saling mencintai atau nggak gaul sih? Dari SMP, Campuran. dari SMP kan? Yap. Nah, benar nggak seorang Sandiaga Uno itu seorang kutu buku? Antara benar dan enggak. Tapi benar. Tapi di antara dia belajar, tapi gaul juga. Kalau dari lihat fotonya ini emang dia nerdy sekali ya dulu ya. Waduh, ini langsung elektabilitas bisa turun kalau foto begini. Nggak apa-apa, banyak konglomerat Microsoft juga kan begitu, tapi kan milioner Amerika kan. Ya. Ini kalau ini sih kita percayalah kalau seorang Sandiaga Uno itu seorang kutu buku. Emang Sandi tuh pinter banget dulu? Banget. Iya, pintar. Pinter? Ya. Saya tuh dengar gini, Mas Sandi, bahwa kalau Sandi Uno tuh nggak pernah dapat nilai jelek. Terjelek-jeleknya itu ada teman-temannya yang bilang 9. Yang Mbak Nur tahu berapa nilai terjelek yang pernah diraih oleh suamimu ini? Berapa? Pokoknya yang terakhir saya tahu, dia bilang dia bakalan nggak lulus, tapi ternyata dia lulusnya summa cum laude. Jadi Agak nggak sopan ya? nggak sopan sekali itu, Ya. karena Kita lulus aja kayaknya harus begadang berapa lama gitu ya, sementara dia summa cum laude ya. At that time dia masih umurnya muda banget. Dia bilang kalau saya nggak lulus nggak apa-apa kan, kamu nggak kecewa. Oh nggak apa-apa, lagian kamu juga kecepatan. nggak apa-apa, kita juga nggak pinter-pinter amat, santai aja. Ternyata nggak apa-apanya itu dia takut kalau dia tidak mendapatkan yang Summa cum paling- laude. Ya. Jadi sejak itu saya udah berarti memang dia harus yang the most, yang kalau Harus dia- the best. ya mengerjakan sesuatu harus yang the best, yang buat dia memuaskan itu. Dulu dia sama Tante Min dikasih makan apa dirimu? Kenapa bisa? Terasi yang banyak. Tapi dia belajar nggak? Dia emang belajar banget. Belajar juga nggak pernah kelihatan sih, tapi ya tetap main basket. Ya kalau di telepon. Sekarang aja masih salah satu yang lari kan? Nggak tahu lari emang olahraga apa lari dari kenyataan. Ya, karena saya dengar Sandi meskipun katanya kutu buku, pinter banget, tetap gaul. Salah satu bukti bahwa dia bukan saja sekedar mengurung diri di kamar, coba kita lihat. Anda pasti tidak pernah tahu, seorang Sandiaga Uno, seorang model. Hai, Coba. siapa yang ngasih? Tolong jangan Itu- diganti dulu gambarnya. Itu bulu keteknya kenapa banyak begitu? Mungkin kamu sangat mengagumi Ibu Eva Arnas dulu. Itu going French. Iya. Ya, waktu itu lagi model. Coba ya, bayangkan ini anak summa cum laude tapi masa remajanya berpose begini, luar biasa. Apakah ibumu tahu engkau berpose seperti ini? Dapat dari mana lagi? Ini gimana sih gayanya? Apa yang ada dalam pikiranmu, Bapak Sandi yang terhormat? Lagi pusing kali waktu itu. Hah? Pegang kepala. Ini coba ceritakan, apa yang terjadi? Ini kalau nggak salah edisi H yang tentang pencinta alam atau pendaki gunung gitu. Terus ini apa, kenapa buka baju ya waktu itu ya? Kalau di gunung kan mestinya dingin. Tapi boleh juga loh, kelihatan loh otot-otot. Ya ini lagi mengecil sih, sebetulnya lebih besar lagi dari Ya aduh. Iya deh, tahu deh olahragawan. Cerita dulu ini apa yang terjadi, aku masih shock nih. Ini lupa ya, ini mungkin waktu SMA, ya edisi tentang pencinta alam, pendaki gunung gitu, terus saya diminta untuk berpose, kalau nggak salah dibayar 20.000 atau berapa gitu. Gak dibayar juga, kalau lu yang bayar lu mau kayaknya masuk Hai waktu itu. Enggak, ini dibayar, saya ingat kok. Ini dibayar atau dikasih hadiah gitu. Bangga bisa masuk Hai? Ya kalau tahu sekarang 30 tahun setelah itu ya kurang bangga ya. Posisinya kayak begitu. Tapi ya waktu itu saya nggak lama di sini, saya nggak pernah lihat edisi ini karena nggak lama setelah ini saya sekolah di luar. Jadi seorang Sandiaga Uno, dia belajar, dia selalu harus perfect,
katanya beliau ini Mr. Perfectionist. Tapi ternyata juga punya keinginan membara menjadi seorang model, mungkin menggantikan Ado atau Iwan zaman dulu. Ya ini mungkin Atau Ongki papan Alexander. bawah. Ini zamannya ya Ongki Alexander, zamannya ya itu Pak Ongki Alexander. Mas Ongki. Ya kan Mas ini Ongki. sebenarnya berdua, ini dua-duanya Ongki atau salah satunya Sandi? Istrinya bisa membedakan nggak? Iya mirip-mirip ya, yang satu kacamata, yang satu nggak pakai. Oh Sandi yang kiri ya, Iya itu Sandiaga Uno memang. beda sih. Itu bukan jaketnya dari kamu, Non? Iya. Tulis deh. Jadi ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang model. Nah, ini juga. Jadi siapa bilang seorang tadi si kutu buku ini ternyata nggak gaul. Coba sebutkan yang manakah seorang Sandiaga Uno. Kalau istrinya mengatakan ia seorang perfeksionis, mengapa tidak ada tampak tanda-tanda itu di antara gerombolan anak-anak ini? Karena Sandiaga Uno ada di bawah para lelaki alias didudukin. Apa yang dilakukan teman-temanmu pada dirimu? Ini kalau nggak salah habis juara kita di Surabaya, kalau nggak salah fotonya ini tim bola basket Citra Satria ini teman. Jadi daki gunung, terus basket juga, Ya, pencinta alam ya. cinta alam. Oke. Terus saya mungkin baru seneng banget kelihatannya mukanya, terus kok mau ya didudukin. Inilah calon gubernur Anda. Pelajaran dari malam hari ini. Pelajaran hari ini. Berhati-hatilah berpose pada saat remaja. Anda tidak akan pernah tahu itu akan dikeluarkan berapa puluh tahun kemudian. Tapi menurut saya ini lucu ini menunjukkan bahwa ternyata seorang kutu buku itu nggak perlu juga seorang yang nggak gaul gitu kan. Tapi di mananya tuh Mbak Nur, perfeksionisnya suamimu ini di mananya gitu? Dia tuh kalau makan kita suka nggak, misalnya berantakan aja sedikit, dia udah gregetan sendiri. Please deh, coba deh kamu jangan sampai ini jatuh-jatuh gitu. Iya tunggu, saya bilang. Pokoknya udah gemes duluan dia, udah langsung dia sapu. Udah. OCD. Ya OCD ya. Jadi Gak apa-apa, sama seperti Beckham. Iya. Jadi harus bersih. harus bersih dan nggak boleh. Pokoknya itu makan ayam atau ikan tuh sampai disisir kali ya. Kalau kita bilang yang rapih banget udah. Benar. Sebenarnya ngajar John Robert Power, Tante Min atau Ye sebenarnya. Itu karena trauma dididik dengan keras oleh Bu Min Uno itu. Jadi makan harus rapi, dan sekarang yang jadi korban akhirnya Nur sama Amira. Tapi itu korban yang baik dong, karena itu kan jadi apa ya, kalau ibu saya juga bilang chic gitu kan, dan apa namanya bersih gitu. Oh ya, saya udah diingetin. Bagi Anda yang menyaksikan acara ini jangan lupa ya berpartisipasi di sosial media dengan hashtag Sandi Uno di Rossi. Tolong perhatikan cara penulisannya karena huruf besarnya S, D, dan R. Oke, nah waktu pertama kali pacaran shock nggak bahwa ini orang kok agak OCD dari sisi kebersihannya harus beres-beres. Tapi kan lumayan kalau lebaran berarti nggak usah harus pakai infal. Justru ternyata saya juga ada miripnya. Kalau saya tapi beda OCD-nya. Misalnya spray nggak boleh lecek gitu ya. Jadi kita punya persamaan yang memang akhirnya bisa ketemu juga gitu loh. Yang dia suka, saya juga suka gitu. Tapi ya kadang-kadang bertolak belakang juga. Tapi itu yang membuat kita malah jadi cocok. Oh. Nah, apa namanya kan seorang Sandi, lihat kata orang banyak yang mengenal katanya pribadi yang lengkap gitu kan, pinter, agak males sih saya bilang cakep gitu. Ya tapi ibu-ibu pada bilang begitu kan. Ya, it's okay to accept. Ya, dengan sangat menyesal saya mengatakan ini. Pinter, cakep, kaya gitu. Tapi apa sih Mbak Nur kekurangan pria ini? Apa ya? Is he that perfect? Enggak lah. Enggak lah, dia kan manusia biasa. Maksudnya nobody perfect anyway. Kalau bangun pagi suka marah. Kalau apa, pokoknya Sandi itu punya kebiasaan, dia kan sangat disiplin sekali. Tapi kadang-kadang kalau dia udah mulai capek ya, saya suka
ya udahlah nggak usah serius-serius gitu loh. Jadi harus ada jedanya gitu loh, nggak boleh jadi manusia juga nggak boleh selalu Terlalu harus, pumping gitu ya, hard worker ya. banget. Jadi ya udah, jadi saya yang harus netralin segala keinginan dia yang biasa dia ini. Kadang-kadang saya yang harus apa Bang, bantuin dong. Saya lagi menikmatin aja tadi. Biasanya soal saya ngomong, kamu yang dengerin sekarang gantian. Udah mati gaya nih. Kamu jangan gitu dong. Silakan Ibu Gubernur. Iya. Harus siap loh. Nanti Emang harus enak. Latihan makanya. Ani jahat loh. Dasar ya. Ayo coba anggap saja ini ibu-ibu PKK. Iya silakan. Ini eselon 1 dan Ya, jadi memang harus diimbangin ya. Kalau enggak dia bisa terus dia perfeksionis kan, nggak boleh harus diturutin. Jadi kalau enggak kasihan juga kan hidupnya, maksudnya kurang tidur, dia harus semuanya harus serba perfect. Jadi saya kan kadang-kadang ya udahlah Bang, nggak perlu harus dijawab semua atau besok pagi kan bisa gitu. waktu masih aktif jawab Twitter. Oh, tapi masih aktif hari ini aku baca Iya. juga Twitternya. Ada Twitter tapi dulu kan semua mention aku jawab. Sekarang terlalu banyak Nggak pakai admin ya? kita kadang-kadang dibantu karena pada satu saat saya udah nggak bisa pegang lagi, tapi rata-rata saya pegang sendiri gitu loh. Tapi sekarang kan mungkin karena intensitas kegiatannya bertambah, akhirnya nggak sempet dibalas semuanya. Sorry, ini aku agak terganggu dengan gambar ini karena ini beneran Mbak Nur lagi foto sama Ongki Alexander atau bukan? Kok bisa sih dapat, ampun deh. Ini sama beneran sama Ongki Alexander apa sama Sandiaga Uno? Sandiaga lah ya. Serius? Di mana Serius? kita ini ya? Kacamata hitamnya itu loh, Oh, yes. Mbak Nur nggak nahan. Beneran? Nggak nahan sekali. Sengdem ya. Itu serius? Itu Sandiaga Uno? Sandiaga, benar. Wow. Ini masih Itu kuliah. catatan si boy juga ya ternyata ya. Wah. Ini habis berantem nih. Masa Ini lupa. kan kamu waktu marah nggak dibeliin tas kalau Di nggak New York. salah. Terus ngilang kabur gitu. Gimana sih nggak perhatian sekali sama istrinya, tas doang? Ya, Masih pacaran. Ya justru dong ditunjukkan dong. Kan mesti hitung-hitung dulu kan. Itulah memang kalau sekolahnya dulu apa bisnis, Akuntansi ya. kan? Akuntansi antara kolom kiri dan kolom kanan harus Mesti seimbang balance, ya kan? betul. Cash is the king. Ya. Saya masih agak terkejut dan memang ternyata benar dia mirip dengan Ongki Alexander. Nah, saya mau masuk ke sini Mas Andi bahwa ini udah bulat nih mau maju sebagai Gubernur DKI. Kira-kira bakal dibohongin partai politik lagi nggak? Ya saya kan baru di politik, jadi saya tentunya menjalankan ini ya dengan ikhlas saja. Kan politik itu sangat cair dan dinamis. Mbak Rosi yang ngajarin saya waktu itu, jangan terlalu berharap banyak. Don't put your expectation high. Saya ingat banget tuh 6 bulan yang lalu saya ketemu Mbak Rosi, mampir. Karena politik itu cair, dinamis. Ya saya ikhlas saja, saya melangkah. Sekarang sudah ditetapkan sebagai calon gubernur definitif dari Gerindra. Ada beberapa Cuman partai. sayangnya kan Gerindra nggak bisa nyalonin sendirian Jadi, kan? Jadi ada beberapa partai yang juga sudah mulai merapat, ada yang udah deklarasi. Ya tentunya kita harapkan nanti pada satu titik akan bisa mengkonsolidasi semua. Harapan rakyat bisa kita tangkap aspirasinya dan bisa membuat sebuah program dan memenangkan hati pikiran daripada masyarakat Jakarta. Iya. Kan ada 3